tamu yang sangat spesial sekali. Oke, kita tunggu beberapa teman lagi bergabung dan 1 sampai 2 menit lagi kita akan mulai ya. Jadi malam hari ini kita akan ngobrol bersama dengan Pak Dahlan Iskan. Selamat malam, Pak. Malam. Ya, terima kasih ya Pak ya sudah berkenan hadir di live Instagram malam hari ini. Kita malam hari ini mau belajar banyak hal dari Pak Dahlan Iskan tentang view Pak Dahlan tentang perekonomian di tahun 2021 ini. Yang pertama, kemudian kita juga mau review untuk emiten-emiten BUMN. Dan pastinya kita mau dengar juga dong sekarang Pak Dahlan Iskan ini baru sibuk apa aja sih ya. Jadi untuk harian Disway sendiri dan juga bisnis Pak Dahlan sendiri saat ini kita mau ngobrol juga tentang entrepreneurship gitu. Halo? Ya, oke. Gambar lebih baik? Sekarang gambar masih blur tapi nggak apa-apa. Yang penting suaranya bisa Pak. Yang penting suaranya masih bisa. Suaranya tadi udah oke. Kalau posisi begini, sama sih internetnya sih Pak. Cuman suara yang penting suara oke, udah oke kok. Oke, Pak Dahlan mau nanya dulu nih Pak. Sekarang Bapak lagi sibuk apa Pak? Kemarin sepertinya ini ya Pak ya, kemarin sempat kena COVID ya Pak. Sekarang udah sehat nih Bapak, udah kelihatan segar nih Pak ya. Iya, kesibukan terakhir melawan COVID itu. Sekarang udah baik ya Pak ya? Udah seminggu ini saya olahraga full 1 jam. Luar biasa. Karena saya memang mungkin terbantu karena saya rajin olahraga, maka melawan COVID-nya terbantu bisa lebih kuat mungkin ya. Ya, puji Tuhan, syukur. Ya, Pak Dahlan, kita mau belajar nih Pak. Bapak kalau melihat perekonomian di tahun 2021 ini gimana sih Pak? Nanti kalau vaksin udah diedarkan, itu menurut Bapak gimana? Apakah recovery ini akan cepat? Dan juga dampaknya tentunya ke pasar saham bagaimana gitu? Ya, tentu nomor 1 vaksinasi dulu ya. Saya terus terang sangat menghargai ketegasan pemerintah, kecepatannya terutama untuk mengorder vaksin, sehingga sekarang ini Indonesia termasuk salah satu negara yang sangat cepat memulai vaksinasi dibanding misalnya Eropa misalnya sampai sekarang belum melakukan vaksinasi karena pemesanannya ada masalah. Jadi saya menghargai sekali bahwa kita termasuk cepat dalam menyikapi vaksinasi ini, dan kalau yang seperti dikatakan Menteri Kesehatan, nanti April sudah mulai untuk umum, artinya sudah bukan lagi tenaga kesehatan, sudah bukan lagi polisi dan pejabat, tapi April sudah untuk umum, berarti mungkin sekitar Juni atau Juli vaksinasi ini sudah berjalan. Nah, kalau Juni, Juli sudah berjalan itu maksudnya sudah selesai, begitu. Nah, berarti kira-kira saya memperkirakan September itu ekonomi sudah mulai berputar dengan cukup full swing begitu. Nah, kalau September berarti kita punya waktu September, Oktober, November, Desember. Punya waktu 4 bulan untuk menutup defisit atau kekurangan-kekurangan selama Januari sampai Agustus begitu. Nah, tetapi tentu kan kita tidak bisa langsung full speed, kecuali sekarang ketika vaksinasi ini dimulai, perbankan dan pemerintah sudah langsung mengagendakan bagaimana cara melakukan restrukturisasi perusahaan-perusahaan yang bermasalah dengan perbankan maksud saya. Jadi misalnya ada perusahaan yang sekarang harus reschedule utang atau segala macam. Itu jangan sampai nanti pada bulan Agustus ketika vaksinasi sudah selesai baru mulai dibicarakan begitu. Ini sebaiknya sekarang dibicarakan karena vaksinasi sudah dimulai, nunggu apa lagi begitu. Jadwalnya sudah begitu jelas bahwa mulai awal April nanti umum sudah melakukan vaksinasi, berarti kira-kira Juli sudah selesai. Nah, sekarang ada waktu mulai dari Februari ini sampai Juni gitu
tolong please perbankan, pemerintah memprioritaskan untuk menyelesaikan restrukturisasi masalah-masalah yang terkait dengan antara bank dan perusahaan. Saya kira begitu. Menarik sekali ya. Harus diberesin masalah restrukturisasi perusahaan dari sekarang supaya jangan sampai nanti Agustus malah jadi timbul masalah gitu. Iya. Kalau Bapak lihat sendiri sebenarnya sekarang udah ada belum ada ya Pak ya, belum ada tindakan untuk itu ya Pak. Mungkin saya Jadi tidak tahu, tapi kelihatannya kok belum ya. Dan kalau sudah saya minta maaf, tetapi kok saya melihatnya belum, sehingga jangan sampai maksud saya ketika September nanti waktunya kita lari, ternyata kita belum bisa lari, sia-sia vaksinasi segala macam ini kalau masalah restrukturisasi ini tidak diselesaikan sekarang gitu. Karena apapun persoalan tahun lalu itu kan carry over ke sekarang. Dan persoalan terbesar adalah ini masalah pinjaman. Nah, dan itu perusahaan kan nggak bisa jalan kalau masih terbelenggu soal pinjaman, bunga, dan cicilan, dan seterusnya itu yang belum terselesaikan dengan bank. Karena itu kita punya waktu sekarang sampai dengan Juni, itu tolong diberesin. Nanti Juli siap-siap, Agustus siap-siap, September kalau bisa lari, kita langsung bisa lari. Jangan September kita mau lari keserimpet lagi, begitu. Oke, menarik sekali. Jadi kalau saya bisa summary dari apa yang Pak Dahlan Iskan sampaikan, teman-teman semuanya, vaksinasi akan mulai diedarkan untuk masyarakat April. Semoga bulan Mei, Juni itu udah terdistribusi dengan baik ya. Sehingga September mereka tervaksinasi. Bukan sudah terdistribusi, sudah tervaksinasi. Sudah beda ya, terdistribusi dan disuntik vaksin beda. Oke. Ya, sehingga kalau teman-teman kita melihat pasar saham sifatnya sangat forward looking. Jadi bukan berarti kalau September sudah divaksinasi baru saham naik, enggak. Kalau saya perhatikan, ini pun juga analis-analis dari Big Fund mereka akan perhatikan ini. Jadi saat ini saham lagi dalam masa diskon-diskon seperti saat ini, teman-teman jangan takut. Ini adalah kesempatan untuk masuk dan mulai berinvestasi. Jangan trading-trading aja karena market super volatile, masuk untuk investasi. Ya, tantangannya adalah jika restrukturisasi perusahaan ini belum diberesin hingga bulan Juni nanti ini, tantangannya resikonya ada di bulan Agustus gitu ya Pak ya. Tapi hopefully ini ada yang dengar Pak Dahlan Iskan beri makna gitu ini semoga cepat diberesin juga gitu. Oke, Pak Dahlan Iskan, kalau sekarang kita bicara tentang perusahaan-perusahaan BUMN Pak. Saat ini perusahaan BUMN juga banyak yang terdampak pandemi, tapi ada beberapa juga yang bertahan, terutama untuk perbankan BUMN gitu. Nah, kalau menurut Pak Dahlan Iskan sendiri, gimana sebenarnya prospek dari perusahaan-perusahaan BUMN ini ke depannya? Apakah mereka akan recover dengan cepat atau just slow-slow aja atau malah terkendala gitu? Karena teman-teman investor ini semuanya pada mau ngelirik untuk mulai masuk saat ini gitu. Sebetulnya sih saya kurang suka kalau BUMN ini terlalu menguasai bidang perekonomian, karena saya termasuk penganut yang free market. Saya sih pingin sebetulnya swasta lah yang memegang peran terpenting di Republik ini. Tetapi memang kita melihat kenyataan bahwa BUMN tampil sangat di depan sejak beberapa waktu lalu dan terutama juga sekarang ini. Nah, tentu BUMN juga sama dengan swasta. Ada sektor-sektor yang parah sekali, ada sektor-sektor yang so-so, ada sektor-sektor yang sangat bagus dan bagus sekali. Nah, misalnya seperti Bio Farma kan sudah pasti berkibar-kibar lah begitu. Juga seperti Kimia Farma dan seterusnya. Karena bukan saja masalah pandemi, tetapi juga masa depan manusia setelah kita semua tidak miskin lagi, itu kan pikirannya kan tidak lagi besok punya beras atau tidak, besok waktu Lebaran nanti atau Natal nanti punya baju baru atau tidak. Itu kan kita nggak pernah mikir itu lagi sekarang. Kita sudah tahu persis bahwa pasti ada beras, pasti hari raya atau Natal pasti punya baju baru, dan bahkan pasti bisa pergi kemana-mana. Pikirannya sekarang ini kan cuma dua. Satu, sehat atau tidak.
Yang nomor 2 itu anaknya pinter atau tidak. Tinggal itu saja. Sehingga sektor-sektor kesehatan itu akan sangat concern di masa depan karena orang tidak takut lagi tidak punya beras, tidak takut lagi tidak bisa beli baju baru, bahkan bajunya berlemari-lemari sekarang ini saya lihat, apalagi ibu-ibu begitu. Nah, sehingga ketakutan orang itu tinggal satu, sakit atau tidak. Ketakutan kedua adalah anaknya pinter atau tidak. Sudah 2 hal ini akan habis-habisan diperjuangkan dalam hidup ini, sehingga perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan pasti akan sangat menonjolkan datang. Yang kedua, kalau di BUMN dengan adanya SWF itu tentu perusahaan-perusahaan infrastruktur. Dan saya berdoa sekali agar SWF ini sukses, karena dengan demikian bukan saja infrastruktur kita akan terus maju, tetapi saya ini sekarang kasihan kepada subkontraktor perusahaan BUMN. Tadi saya ada tamu di sini mengatakan 1 tahun belum dibayar. Terus kan bagaimana? Kan bisa bangkrut perusahaan-perusahaan kecil dengan tagihan 10 miliar, 15 miliar. Ini kalau nanti ada SWF, kemudian SWF take over, pinjaman atau kasih darah baru dan sebagainya, kan tagihan-tagihan ke supplier-supplier ini cair dan kemudian ekonomi mulai bergerak. Jadi infrastruktur ini tentu akan berjalan karena ada support dari SWF, SWF, dan saya berharap ini dampaknya langsung memutar di lapisan yang terbawah lagi. Tetapi beberapa sektor kan juga masih agak sulit ya. Misalnya tentu penerbangan, kebetulan ya Garuda di sini tentu orang sekarang ini kan kangen sekali naik pesawat terbang. Sehingga aduh, ini kok sudah setahun ya nggak naik pesawat ya, begitu. Rasanya kita pengen segala naik pesawat. Bahkan kalau ada perusahaan penerbangan yang katakanlah membuka jurusan Jakarta, terbang 1 jam, mendarat lagi di Jakarta, begitu. Rasanya orang mau terbang juga, begitu. Saking sudah kangennya tidak naik pesawat, sehingga saya kira Garuda akan langsung booming dan seterusnya. Oke, menarik sekali Pak Dahlan Iskan. Ya, saya ada rangkum tadi beberapa hal. Ada sektor yang sangat terdampak parah, ada yang enggak. Ada yang malah diuntungkan, yaitu sektor farmasi. Sebelumnya teman-teman, acara malam hari ini sifatnya edukasi dan bukan sebagai perintah beli dan jual. Saya kasih disclaimer dulu ya. Kalau ada saham yang dibahas di sini, ya, ini sifatnya adalah edukasi saja. Nah, tadi kita ada sebutkan untuk Kimia Farma dan juga Indofarma, hari ini Kimia Farma naik lumayan, cuman teman-teman semuanya jangan asal hajar-hajar bleh aja gitu. Jadi kalau Kimia Farma dan Indofarma ini mungkin secara sektoral dia sangat diuntungkan sekali pada masa pandemi, tapi secara likuiditas dan volatilitas dia resikonya lumayan tinggi teman-teman. Jadi wait and see dulu untuk 2 saham ini, tunggu-tunggu dulu. Okay. Nah, sedikit melenceng dari BUMN ya Pak ya, saya izin sedikit review saham untuk Kalbe Farma. Kalbe Farma ini meskipun dia belum vaksinnya, dia ngembangin vaksin juga belum jadi, masih dalam uji coba tahap 2. Namun secara teknikal dan secara valuasi, Kalbe Farma ini terdiskon dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Dan ini juga bisa dilirik untuk investasi. Sekali lagi disclaimer, tidak ada perintah beli dan jual di sini, semuanya review. Pak, bicara tentang SWF sendiri Pak, Sovereign Wealth Fund ini kan perusahaan infrastruktur sangat diuntungkan sekali, terutama kalau saya perhatikan di sini ada Waskita Karya, WSKT, PTPP, dan juga Jasa Marga gitu. Nah, kalau menurut Bapak, ini SWF ini kira-kira bisa jalan kapan sih Pak? Karena kemarin kita sempat mendengar April bisa cair nih, April bisa jalan. Tapi kemudian saya dengar lagi, wah kayaknya enggak nih, nanti nunggu COVID-19 selesai baru bisa jalan gitu. Jadi kita kayak, oh ya nanti kalau mundur-mundur terus seperti yang tadi Bapak sempat sampaikan ya, ini kontraktor gimana, subkontraktor BUMN ini gimana gitu. Mereka cash flow-nya agak-agak susah. Nah, menurut Bapak ini SWF gimana Pak pelaksanaannya? Kalau saya lihat gestur dari pemerintah,
kayaknya memang luar biasa semangatnya dan luar biasa mendorongnya. Tetapi ya kita harus realistis bahwa siapa sih orang mau taruh uang pada saat seperti ini. Menurut saya, kalau saya sih realistis, April itu kalau toh jalan, itu jalan dengan uangnya sendiri dulu, yang 15 triliun itu. Atau siapa tahu ditambah lagi misalnya. Tapi bahwa ada uang dari luar yang sudah masuk ke SWF, saya kok masih harus melihat dulu apakah semudah itu, karena apapun uang itu ada hitungannya sendiri. Dan kita kan juga belum jelas bahwa karena SWF kita ini kan beda dengan SWF-nya Singapura atau Tiongkok atau Arab Saudi, beda sekali. Kalau mereka itu dari kelebihan uang, kalau kita ini kan dari pinjaman atau orang taruh lah begitu, orang taruh uang. Sehingga kita juga belum tahu sekarang kita ini menjamin apa kepada para pemilik uang itu. Apakah menjamin misalnya return yang di atas deposito atau menjamin dikaitkan dengan proyek-proyek atau menjamin dikaitkan dengan transaksi-transaksi lain, di swap begitu, semuanya itu kita belum tahu. Sehingga kalau April terus terang saya termasuk yang tidak terlalu optimis itu bisa dilakukan kecuali dengan uangnya sendiri yang diambil dari APBN itu. Ya, karena saya perhatikan juga anggaran infrastruktur APBN buat pembangunan ini ya, buat pembangunan infrastruktur lumayan naik ya Pak ya, 47% gitu. Semoga berjalan dengan lancar. Oke, sedikit ya Pak, saya izin untuk review saham karena di sini teman-teman pastinya selain pengen ngedengar, pengen tahu juga saham-saham potensial. Teman-teman, bicara tentang SWF, saham yang paling menarik, paling interested buat saya adalah Waskita Karya, kemudian PTPP, dan juga Jasa Marga. Nah, dari ketiga saham ini, teman-teman, yang hari ini sangat-sangat berada di area support dan juga valuasinya sangat terdiskon. Ini adalah Waskita Karya, ya. Jadi mungkin valuasi tidak semurah bulan September, Oktober kemarin, tapi buat teman-teman yang belum punya dan pengen masuk, ini masih bisa kesempatannya. Nah, kalau harga berapa, besok pun masih bisa masuk untuk investing, range-nya masih oke. Nah, kalau saya bicara tentang investasi, ini berarti rentang waktunya minimal banget itu 6 bulan sampai 1 tahun ke depan. Di mana tadi kita sempat bahas di awal, kalau COVID-19 ini vaksinasi berjalan dengan baik, disuntikan dengan baik, bulan September sampai bulan September dan juga menurut saya di kuartal keempat tahun ini akan terjadi satu ekonomi atau recovery booming. Kalau nggak boleh dibilang economic booming, nanti saya dibilang terlalu agresif atau vokal. Jadi teman-teman, sekali lagi saat ini adalah waktunya untuk berinvestasi saham. Dan salah satu saham yang menarik perhatian saya hari ini, tadi saya juga ada masuk untuk WSKT. Ini disclosure. Ini cerita saya pribadi, bukan ajak-ajak ya teman-teman ya. Oke, tadi Pak Dahlan Iskan juga ada mention tentang betapa kangennya naik pesawat. Jujur saya juga kemarin saya ada sempat jemput teman di bandara, ada satu kepentingan, dan antar balik ke bandara kayaknya ngelihat bandara itu udah, aduh aku kangen banget gitu. Saya udah kangen banget gitu. Ya, saat ini untuk Garuda Indonesia sendiri teman-teman, ini jangan dilihat secara earnings. Earnings sudah pasti ancur-ancuran. Kalau Anda mau lihatnya secara valuasi dan potensi turnaround, pembalikan arah ke depan. Garuda saat ini very discounted banget. Sekali lagi ini bukan satu perintah beli dan jual teman-teman. Tapi kalau Anda mau coba untuk investasi, beli dan simpan hingga beberapa bulan ke depan, bicara tentang timing sekarang adalah timing yang tepat. Saya bukan sedang memotivasi karena kalau waktunya jualan, teman-teman juga tahu, saya akan kasih tahu ini jangan masuk jualan. Nah, sekarang ini udah waktunya beli lagi untuk rentang waktu like a few months or 1 year ya. Jangan buat yang trading dulu, very high fluctuation. Trading malah rawan profit taking. 1-2 hari nanti IHSG bisa turun. Kemarin naiknya udah lumayan signifikan, setelah kejatuhan terakhir bisa koreksi. Market besok bisa koreksi 1-2 hari dikit ya. Dalam 6 bulan masih akan menarik. Oke. Pak Dahlan Iskan, sekarang kita mau bicara tentang kegiatan Pak Dahlan Iskan dan satu lagi ya. Siap. Enggak, artinya gimana, Pak? Satu topik lagi aja ya. Oh, Bapak lagi ada ini ya, ada agenda ya. Oke. Siap.
satu topik lagi. Kita mau bicara tentang This Way dan juga kegiatan Bapak saat ini. Kan Bapak berbisnis ya. Bisnis apa aja sih yang Bapak jalankan saat ini, dan gimana Bapak menjalankan bisnis entrepreneurship, gimana? Teman-teman semuanya pengen dengar nih, Pak. Ya, saya kembali ke bisnis lama sebelum jadi sesuatu dulu, yaitu media saya sudah praktis tinggalkan. Kemudian memang saya membangun media baru, Harian This Way, tetapi itu demi teman-teman dan untuk monumen. Jadi bukan untuk saya pribadi, karena di situ saya hanya memegang saham 2% saja. Yang 98% saya berikan kepada karyawan. Saya pengen tiru Huawei, karena Huawei itu maju sekali karena saham Renjenwei itu hanya 2%. Yang 98% itu saham karyawan. Saya pengen membuat satu terobosan, apakah ini baik untuk ke depan. Selebihnya saya perusahaan-perusahaan yang dulu, yaitu di bidang listrik, kemudian ada tambak udang di beberapa daerah, kemudian ada iradiasi, itu kaitannya sama sterilisasi, dan beberapa lagi. Saya kira itu, dan listrik ya konstan seperti itu. Udang menarik sekali karena harga udang lagi baik dan panennya bagus terus, dan kebetulan sukses ya, sehingga di masa pandemi ini relatif berkembang cukup baik. Makasih. Oke, Pak. Satu closing statement aja. Satu closing statement aja. Saya pengen tahu apa sih sebenarnya yang menjadi value hidup dari Pak Dahlan Iskan. You're very very inspiring for me. Saya beli buku Bapak, saya baca, very inspiring. Kasih pesan dong Pak buat teman-teman semuanya. Meskipun di telepon tadi Bapak bilang saya tidak suka menasehati, tapi just share the value of your life, that's very inspiring. Apa pesan hidup buat teman-teman semuanya Pak? Buat investor, buat pebisnis, for our life. Ini umumnya usia berapa yang follow acara ini? Millennials, Pak. Mereka kolonials. Udahlah, kalau memang ini anak-anak muda yang mendengarkan ini, jangan dengarkan orang setua saya. Anda muda, nggak perlu nasihat. Anak muda jangan diberi nasihat. Anak muda jangan diberi nasihat karena dia nggak mau dengar nasihat. Apalagi dari orang yang generasinya udah jauh lebih tua dari anak-anak muda. Saya tidak percaya anak-anak muda mau mendengarkan nasihat, dan saya setuju itu. Saya setuju itu karena yang penting bagi anak-anak muda adalah lakukan. Jangan terlalu banyak pertimbangan, jangan terlalu banyak pertimbangan, jangan terlalu banyak mendengar nasihat. Sudahlah, lakukan apa yang harus Anda lakukan. Ya. Menarik sekali. Kalau gitu pertanyaan saya ganti benar-benar terakhir banget karena waktunya Bapak sangat terbatas. What's the most important thing in your life? Saya terus terang tidak pernah punya cita-cita yang muluk-muluk. Saya adalah orang penganut, orang yang realistis, bahwa cita-cita itu dibuat secara bertahap. Kalau tercapai satu, baru punya cita-cita berikutnya lagi, tercapai lagi, punya cita-cita berikutnya lagi. Jadi hidup itu tidak terlalu terbebani, hidup tidak terlalu stres, tetapi mungkin ini orang kuno. Jadi jangan juga ditiru, dan juga jangan juga didengarkan. Terima kasih. Oke. Terima kasih banyak Pak Dahlan Iskan. Terima kasih. Kita sangat senang bersama malam hari ini. Selamat sehat selalu. Oke, terima kasih Pak Dahlan Iskan. Wah, senang sekali ya kita malam hari ini bisa ngobrol bersama dengan Pak Dahlan Iskan meskipun waktunya sangat terbatas sekali. Oke, teman-teman, hari ini judulnya masih ngebahas tentang perusahaan BUMN ya. Kalau tadi kita ngobrol dengan Pak Dahlan Iskan tentang beberapa saham BUMN, aku mau bahas tentang beberapa BUMN juga nih. Banyak yang teman-teman tanyain. Bicara tentang Pegas ya, Pegas atau perusahaan gas negara ya. Jadi ada perbaikan kinerja untuk perusahaan gas negara pada kuartal 3 2020 itu pendapatan dia tumbuh 14,5% secara kuartalan dibandingkan dengan kuartal 2 tahun 2020. Ya, jadi distribusi gas memimpin kenaikan pertumbuhan sebesar 13% secara kuartalan gitu.
Tapi kalau untuk pegas sendiri, ini sebenarnya kemarin ada satu hal yang kurang jadi katalis positif ya, jadi katalis negatif dia, yaitu sengketa pajaknya. Nah itu yang menjadi satu sengketa dia. Terus kemudian limited upside risk untuk pegas ini pada kuartal 3 2020 kemarin ya. Kuartal 3 2020 kemarin meskipun earnings-nya cukup menarik ya, cukup naik gitu, tapi kemudian tahun 2020 akhir ini juga earnings-nya kita masih belum tahu ya. Ini aku cek untuk datanya tadi, aku lihat masih belum keluar gitu. Untuk pegas sendiri gimana sih? Secara technically, hari ini kita akan banyak bahas tentang perusahaan BUMN. Pegas dalam jangka pendek teman-teman ini masih akan konsolidasi atau bergerak zigzag antara 1380 sampai dengan harga 1585. Ya jadi teman-teman yang sempat buy on weakness Pegas 3 hari yang lalu itu udah mulai rawan-rawan profit taking gitu. Sedangkan kalau untuk investasinya aku agak kurang nyaman seperti yang tadi kita ada bahas ya, yang kita ada bahas ada sengketa pajak itu bukan jadi satu hal yang fundamental, cuman saya agak-agak kurang nyaman aja gitu. Kalau dari sektor migasnya sendiri, sektor energi, saya lebih suka untuk perusahaan batubara, CPO dan juga oil gitu. Kita keluar dari BUMN dikit ya, saya akan mulai bahas untuk sektor batubara ya. Untuk batubara untuk Adaro saat ini udah super sangat discounted sekali. Nah kalau bicara tentang Adaro ini besok saya akan bahas fundamentalnya next time ya. Buat Adaro ini dia termasuk perusahaan batubara yang sangat efisien sekali. Harga batubara kemarin juga sudah naik, sedangkan saham-saham batubara di Indonesia belum naik tinggi gitu. Jadi untuk Adaro ini bisa banget teman-teman kalau misalkan mau buy and hold like 6 months, sekitaran 3-6 bulan, itu sangat menarik. Buat teman-teman yang merasa ketinggalan pada tanggal 1 Februari kemarin terjadi pantulan harga yang cukup oke, ini dikasih diskon lagi. Jadi kemarin saya bilang jangan FOMO, jangan merasa fear of missing out untuk saham-saham yang udah naik. Saat ini dikasih diskon lagi, bahkan diskon di harga best price-nya dia. Sangat best price sekali. Adaro di harga 1170 hari ini apakah bisa turun lagi? Perkiraan saya koreksinya sudah sangat terbatas gitu ya. Jadi untuk saham Adaro ini sangat menarik sekali untuk trading maupun untuk investasi. Sekali lagi disclaimer teman-teman, ini bukan perintah beli dan jual ya, bukan perintah beli dan jual, melainkan review saham. Aku matiin dulu komennya ya, aku agak distracted, sorry ya. Ya, jadi teman-teman kalau ada keuntungan boleh nikmati sendiri, kalau ada risiko ya diantisipasi sendiri juga ya. Nah, Adaro ini sangat menarik sekali baik untuk trading maupun untuk investasi. Tantangannya untuk trading adalah fluktuasi sangat tinggi, bisa terjadi dia jatuh tuh cuman sementara aja, jatuh sementara, habis itu dia mulai breakout lagi, mulai naik lagi gitu. Jadi be very careful with trading. Kita agak-agak kurangin untuk trading saat ini, sangat kita kurangin banget. Terus masih dari sektor batubara ya, batubara untuk PTBA ini saya rasa besok kalau dia turun sekali lagi untuk PTBA ini sudah mulai menyentuh area bottomnya dalam jangka pendek dan juga dalam jangka menengah. Kemungkinan turunnya nggak akan lama, sekitaran 1-2 hari lagi. Area supportnya, mohon maaf saya nggak bisa sebut di sini karena saya dimarahin sama user nih, dimarahin sama member Mtrade kalau aku bahas di sini supportnya. Pokoknya aku kasih perkiraan aja, PTBA itu turunnya udah nggak lama lagi, udah terbatas banget, sekitaran sisa 1-2 hari aja turunnya si PTBA ini, dan dia berpotensi untuk kita kalau mau beli simpan beberapa bulan ke depan potensial. Buat traders gimana? Traders sih oke-oke aja sebenarnya. Misalkan Anda masuk bareng kita saat ini, masuknya bareng kita untuk investing, tapi Anda jualnya
Anda nggak tahan investing 6 bulan, mungkin baru naik sebulan Anda udah jualan, ya silahkan aja, terserah gitu. Judulnya sama-sama cuan. Tapi kalau saya sendiri melihat ini kesempatan yang sangat bagus banget, kayak yang tadi dibilang oleh Pak Dahlan Iskan itu sangat-sangat benar sekali ya. Jadi kalau vaksin udah disuntikan dengan baik dan kemudian juga restrukturisasi perusahaan ini udah diberesin, semoga pemerintah juga ada action di situ sampai bulan Juni nanti, maka hasilnya juga akan sangat oke. Nah, selain PTBA, kita mau cek juga untuk saham batubara yang lain, yaitu Indika Energy. Ini juga udah bottoming, teman-teman. Indika Energy dia akan gerak lebih cepat daripada Adaro, tapi kalau Adaro dia secara fundamental memang lebih solid gitu. Jadi ya teman-teman, buat yang trader, you have to be very careful dengan fluktuasi, pantulan, dan turun tarikan jangka pendek untuk 6 bulan ke depan masih boleh. Nah, dari 3 itu yang paling oke gimana sih fundamentalnya untuk investor itu Adaro. Adaro itu yang paling menarik secara fundamental. Tapi kalau untuk secara fluktuasi, biasanya yang geraknya naik cepat itu Indi. Indi itu lebih cepat karena Adaro itu dia kayak gerakannya lebih pelan, lebih elegan. Doit. Doit sendiri, teman-teman, ini juga sama kayak Indi ya. Jadi ini masih consolidating aja. Saya nggak komentar banyak. Saat ini timingnya kayaknya yang short term bakalan bisa agak-agak reboundnya lumayan itu PTBA dan juga Adaro. Rebound bukan dalam waktu 1-2 hari, kasih waktu seminggu. Kenapa? Karena dia turunnya bukan turun sideways, turunnya itu lumayan tajam. Jadi naiknya juga kemungkinan juga lumayan untuk pantulan technical reboundnya. Bisa jadi kesempatan buat trader, but once again trader be very careful. Oke. Selain batu bara, oke, aku balik lagi ke BUMN, random banget aku malam hari ini. Oke, aku akan bahas tentang Krakatau Steel. Krakatau Steel. Krakatau Steel ini untuk dapat melakukan turnaround ya, turnaround itu kondisi pembalikan setelah COVID-19 ini. Krakatau Steel ini jadi perusahaan yang paling profitable dan paling sustain. Dia itu nggak terlalu terdampak COVID-19 sebenarnya, nggak terlalu terdampak pandemi. Nah, Krakatau Steel ini dia memulai program transformasi menyeluruh di akhir tahun 2019. Itu yang menyebabkan dia nggak terlalu terdampak pandemi. Dalam perjalanan awal transformasinya, Krakatau Steel ini berhasil merestrukturisasi hutang dengan kreditur dalam upaya menjaga sustainability perusahaannya ke depan. Jadi untuk Krakatau Steel ini sendiri, teman-teman, secara fundamental sebenarnya dia dia sebenarnya lumayan solid. Kalau untuk Krakatau Steel sendiri, teman-teman, ini dia secara fluktuasi, secara likuiditas itu masih jauh lebih baik daripada untuk saham-saham seperti KF dan juga INAF ya, masih oke. Jadi masukin wait and see aja, apakah bisa untuk investing beberapa bulan ke depan. Kalau saya pribadi untuk Krakatau Steel ini, saya udah kebanyakan saham ya, jadi aku nggak masuk di sini, tapi fundamentally ya cukup oke. Dia secara fundamentally cukup oke untuk Krakatau, karena apa yang saya maksud oke, karena dia nggak terlalu terdampak pandemi. Jadi teman-teman kalau punya ini mau hold sekitar 6 bulan, ini juga cukup menarik. Kita masuk lagi ke perusahaan BUMN berikutnya yang tadi kita udah bahas beberapa, yaitu perusahaan sektor konstruksi. Kali ini aku akan bahas tentang Adikarya. Problem atau tantangan dari sektor konstruksi adalah cash flow-nya, karena dia dibayar belakangan, jadi kadang-kadang kalau misalkan mereka kesulitan cash flow, ya itu jadi tantangan yang paling utama untuk saham-saham konstruksi ini. Nah, Adikarya gimana? Di tahun 2021 ini, Adikarya menargetkan pertumbuhan 19% year on year, ya, untuk pertumbuhan kontrak baru, yang bisa membawa peningkatan EBITDA sekitar 32%. Jadi ini menarik. EBITDA itu apa? Earnings before interest, tax, and depreciation ya. Jadi untuk EBITDA-nya laba sebelum dipotong oleh interest, itu bunga, hutang, tax, dan juga depresiasi ya. Untuk Adikarya ditargetkan bisa naik 32%. Hal ini perhitungannya dari kenaikan project kontrak sekitar 19% ya.
Selain itu, untuk proyek LRT-nya sendiri, ini sudah mulai diharapkan selesai tahun ini dan bisa mengenerate payment atau pembayaran sekitar 2-3 triliun rupiah. Ya, LRT project this year should generate sekitaran 2-3 triliun rupiah untuk pembayaran dari KAI ya. Jadi ADI sendiri ini sentimen positifnya dari situ untuk tahun 2021. Sekitaran beberapa bulan terakhir ini ADI ini harga sahamnya udah naik lumayan tinggi, bahkan sempat naik 205% ya. Setelah adanya pembayaran proyek LRT 1,6 triliun ya dari proyek LRT Jabodetabek dan juga proyek jalan tol Aceh Singli. Ini sangat bagus sekali dan juga dia berhasil mencatatkan pertumbuhan kontrak 44% di tahun 2020 secara year on year. Jadi meskipun COVID-19 ternyata Adikarya ini malah dia pertumbuhan kontraknya di 2020 itu naik 44% secara year on year. Apa artinya year on year? Year on year artinya adalah dibandingkan dengan periode yang sama setahun sebelumnya, yaitu Desember 2019. Nah, kalau untuk Adikarya ini sendiri, untuk pertumbuhannya di tahun 2021 nanti, cuman menargetkan 19%, itu saya rasa dia cukup rasional ya. Jadi ini target pertumbuhannya nggak terlalu tinggi gitu. Oke, apa yang baru dari Adikarya ini? Dia ada new kontrak 11. Dia ada new kontrak pada bulan 11 tahun 2020 sekitaran 17,3 triliun rupiah. Tapi sekali lagi meskipun ada kontrak baru kan duitnya belum dibayar gitu. Cuman itu bagus untuk kedepannya ya. Jadi ada highlight juga untuk Adikarya ini diharapkan bisa menyelesaikan LRT project di tahun 2021 nanti. Nah, Adikarya ya, bicara tentang Adikarya, coba Adi ini juga sama seperti kayak BSKT, ini udah berada di area support yang sangat murah sekali. Demikian pula dengan valuasinya juga udah murah banget karena sektor konstruksi ini termasuk salah satu sektor yang cukup menarik yang digemari oleh banyak trader, banyak investor juga. Dan kalau aku perhatikan sektor konstruksi di tahun 2020-2021 ini, terutama untuk WSKT sendiri, ini menjadi sektor yang disukai oleh big fund ya, jadi institution darling untuk sektor ini. Nah, buat teman-teman yang mau berinvestasi untuk saham di sektor konstruksi selain WSKT, teman-teman juga bisa pilih Adikarya, salah satu aja teman-teman ya, jadi nggak usah di-split ke dua saham itu. Kalau Anda tanya mana yang saya lebih suka, saya memang lebih suka ke BSKT karena ada story mengenai SWF itu sendiri. Hanya saja seperti yang tadi kita bahas, SWF itu dia nggak langsung cair duitnya, ada tantangan juga seperti tadi yang Pak Dahlan Iskan katakan, bahwa ini SWF-nya beda, SWF Indonesia dan juga SWF di Singapura, di tempat negara lain, itu mereka punya duit sendiri. Oke, kemudian selain Adikarya, saya mau bahas untuk PTPP. Kebetulan di sini saya juga udah kumpulin untuk data fundamentalnya buat PTPP. Jujur ya teman-teman, kalau FA itu aku nggak bisa hafal semuanya karena analis di sekuritas pun mereka juga dibagi per sektor gitu. Jadi aku mesti ngelihat data juga gitu ya untuk PTPP ini. Nah, kalau untuk PTPP sendiri di tahun 2020 kemarin, ini untuk kuartal 4 atau full year ini belum keluar hasilnya. Tapi kalau di kuartal 3, mana ada semester 3 ya, kuartal 3 di September 2020, ini ekspektasi profitnya below expectation, dan juga revenue dia juga below expectation untuk PTPP ini. PTPP ini yang menarik apa sih teman-teman? Dia merupakan satu-satunya SOE kontraktor yang bisa menghasilkan net profit di
pada bulan September 2020 kemarin ya. Jadi itu better than expected dibandingkan dengan better than expected kalau dilihat dari efisiensinya dia dalam menggunakan OPEX ya, biaya-biaya untuk operasionalnya gitu ya. Jadi untuk PTPP sendiri ini sangat menarik juga, dia ada terdampak positif untuk SWF. Nah selain itu aku mau review untuk Wika Wijaya Karya ya. Wijaya Karya ini yang menarik adalah dia punya deal project ini ngejar WSKT dan juga PTPP. Deal projectnya untuk Wijaya Karya ini lumayan tinggi ya. Jadi sangat menarik juga. Oh ya, PTPP aku juga mau bahas, dia juga lagi di area support gitu. Malah dia ada konsolidasi beberapa hari ini. Intinya sih sama, sekarang sebenarnya waktunya buat masuk kalau teman-teman mau investasi beberapa bulan ke depan. Oke. Terus sekarang aku mau bahas untuk Wijaya Karya. Nah, Wijaya Karya, aku mau bahas tentang Wika Realty-nya ya. Wika Realty-nya dia diharapkan ini bisa mengoperasikan 22 hotel yang saat ini dimiliki oleh 4 SOE ya. Jadi itu dimiliki oleh Aerowisata, itu subsidiary dari Garuda Indonesia. Ada satu hotel, kemudian Patra Jasa, subsidiary dari Pertamina, itu ada satu hotel, dan juga Hotel Indonesia Netra, itu 11 hotel, dan juga Pegadaian 9 hotel. Dan asetnya itu lumayan oke ya. Dia akan dialihkan untuk dikonversi ke ekuitas gitu. Jadi untuk Wijaya Karya sendiri seperti yang saya bilang tadi, key highlight-nya adalah kontrak barunya lumayan tinggi. Pada bulan November 2020 kontrak barunya udah melebihi WSKT dan PTPP itu di angka 18 triliun rupiah gitu, 18 triliun rupiah. Oke, bicara tentang valuasinya untuk Wika sendiri, PTPP tadi dan juga ADI sekarang ini udah agak-agak naik dibandingkan bulan September kemarin, tapi masih agak-agak terdiskon ya teman-teman ya, lumayan terdiskon. PBV-nya untuk full year 2021 nanti ini sekitaran 0,8 ini ya. Sekarang untuk PBV-nya sekitaran 0,8. Recovery-nya masih on track untuk Wika. Tadi aku masih bahas Wika. Apa sih, ada yang nanya FPMI, nggak usah dibahas ya. Oke, kemudian WSKT. Nah, kalau WSKT ini menarik apa? Menarik apa? Karena semua perhatian itu tertuju pada divestasi aset untuk WSKT ini sendiri. Nah, divestasi aset itu maksudnya gimana? WSKT saat ini sedang melakukan divestasi aset itu ke 11 jalan tol, 11 jalan tol di Indonesia. Dan ini yang tadi dibilang bagus karena proyek SWF ini sendiri sangat supporting sekali untuk pembangunan jalan tol. Maka tadi dibilang selain WSKT itu ada jasa marga yang juga diuntungkan gitu. Oke, kemudian untuk WSKT sendiri, tahun 2021 nanti akan sangat diuntungkan sekali dengan budget infrastruktur yang naik 47% ya, secara year on year atau dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dan kemudian WSKT juga diuntungkan dari better economic outlook ya untuk tahun 2021 ini. Sekali lagi kita ngomong time frame-nya beberapa bulan ke depan, dan ekspektasinya WSKT ini bisa diuntungkan dari SWF ya. Oke. Ekspektasinya sih WSKT juga diuntungkan, selain dari SWF itu diuntungkan dari restrukturisasi kredit Himbara ya, kredit dari bank-bank Himbara itu. Nah, perlu diperhatikan bahwa sekitaran 40% hutang WSKT ini di-provide oleh bank-bank Himbara. Himbara itu BRI, BMRI, kemudian BBNI itu. Oke ya, teman-teman. Oke, aku highlight untuk konstruksi lagi. Udah beberapa hari aku bahas tentang komoditas, CPO, dan juga coal. Nah, saat ini aku highlight lagi untuk konstruksi, karena konstruksi udah mulai sangat-sangat terdiskon, very discounted banget. Kemarin aku ada bahas tentang BBNI.
Ya, ini aku hari ini judulnya BUMN ya. Hari ini aku mau saat ini aku mau bahas tentang BBNI. BNI ini juga valuasinya cukup murah. Valuasinya cukup murah, cukup terdiskon untuk BBNI. Eh, tapi pada kuartal keempat tahun 2020 dia membukukan malah net loss. Net loss sekitaran 1 triliun rupiah ya. Jadi kalau untuk BNI sendiri ini masih agak-agak slow ya teman-teman karena sempat kita bahas beberapa kali dia provisioningnya itu masih berjalan dan juga biaya CKPN-nya masih naik gitu. Masih cukup tinggi, bukan naik ya. Kuartal 4 biaya CKPN agak turun dibandingkan kuartal 3, tapi masih cukup tinggi. Nah, BBNI ini mencatatkan laba bersih yang masih rugi, laba bersih tapi masih rugi. Iya, di kuartal 4 tahun 2020 itu minus 1,04 triliun. Ini masih di bawah estimasi ya. Hal ini disebabkan oleh peningkatan beban provisi signifikan. Jadi bukan karena perusahaannya jelek. Khususnya ketika adanya manajemen baru, itu mereka bersih-bersih perusahaan, dirapiin, di mana beban provisi itu meningkat hampir 3 kali lipat di tahun 2020 ke angka 22,6 triliun 155 atau 155,6% year on year. Nah, tapi perseroan mengindikasikan cost of credit yang lebih rendah sekitaran 3 sampai 3,6% di 2021. Tren restrukturisasinya untuk saat ini sudah mulai menunjukkan penurunan ya teman-teman ya. Kayaknya teman-teman kalau aku ceritain fundamental begini ngantuk kali ya. Atau udah aku bahas teknikal aja ya. Aku selingin teknikal biar bisa bahas banyak ya. BNI ini udah cukup tinggi secara teknikal teman-teman. Kita udah bahas 2 hari kemarin untuk saham-saham perbankan. Uh, Pas lagi diskon-diskonnya. Sekarang sih udah naik lumayan. Traders jangan masuk lagi ya. Tradersnya jangan masuk lagi, just prepare for profit taking untuk traders, sedangkan investornya nge-hold aja. Investor sekarang yang belum jalan itu WSKT. Tadi aku ada bahas tentang WSKT. Oke, kayaknya pada ngantuk kalau ngebahas FA. Mikir-mikir mau bahas apa ini teman-teman ya. Penting semua, yakin penting semua. Kalau penting semua aku lanjutin loh bahas FA loh. BRI, sekarang aku bahas BRI ya. BRI ini full year 2020 udah keluar hasilnya. Sorry, data yang kemarin aku kumpulin masih agak-agak berantakan gitu. Nah, ini aku udah kumpulin data yang lebih proper ya. Net profitnya decline 45,8% di full year 2020 kemarin, dan itu wajar teman-teman. Tapi kalau bicara tentang kuartalan, dia justru malah meningkat. Kalau untuk kuartalan dia malah meningkat ya. Net interest income-nya secara tahunan itu dia juga turun 3,1% year on year, dan juga biaya provisinya naik 44,3% year on year, jauh di bawah BBNI. BBNI biaya provisinya naik kenceng karena apa? Sekali lagi dia bersih-bersih. Jadi teman-teman kalau ada yang udah value investing di Bank BNI, jangan merasa kayak aduh ini paling laggard, paling ketinggalan. Memang sih paling pelan. Tapi ya kalau long term ya masih oke banget buat ditahan. Oke, BRI ini proyeksinya profit bisa sekitar nambah plus 69% year on year pada akhir 2021 nanti. Jadi perhatikan di sini highlight-nya adalah full year 2020 si Bank BRI ini minus 45,8%, kemudian udah mulai fee recovery gitu dari September kemarin ke Desember itu udah mulai membaik, secara kuartalan udah mulai naik. Nah, nanti kalau tahun 2021 ini malah akhir tahun bisa diperkirakan naik 69% untuk profitnya. Jadi hold aja teman-teman yang punya BRI ini ya. Untuk nilai wajarnya, dia PBV-nya sedikit di atas rata-rata PBV, di atas plus 1 standar deviasinya. Oke. Aku review untuk teknikalnya BBRI. Sekali lagi teman-teman, ini bukan perintah beli dan jual ya.
BRI sekarang lagi consolidating, hold aja. Kalau disuruh trading ini aku tidak berminat karena dia lagi masa sideways-nya. Sangat susah sekali ditebak. Kalau sideways tuh naik turun 50-50. In the short term naik turunnya 50-50 gitu. Oke, terus kemudian Bank Mandiri net profitnya decline 57,3% year on year, sama kayak BRI. Turunnya kenapa net profitnya? Disebabkan hal utamanya itu karena naiknya biaya provisioning. Semua perbankan ini dia naik, dia biayanya tuh naik karena biaya provisioning ya. Biaya provisi itu apa sih teman-teman? Biaya provisi itu artinya adalah biaya balas jasa ke bank karena udah disetujuinya pinjaman gitu ya. Jadi ya itu biaya provisioning. Kemudian untuk tahun 2021 sendiri diperkirakan buat Bank Mandiri ini juga akan growth-nya akan bagus ya. It's a better year than 2020 gitu. Diperkirakan di tahun 2021 nanti untuk pertumbuhan hutangnya bisa naik 4,8% buat BRI. BMRI ya. Oke, PBV-nya 1,9 kali untuk PBV forward 2021 forward. Jadi masih cukup murah, masih di bawah angka 2 dan secara historikal masih cukup murah. Oke. Nah, sekarang saya mau bahas provisi naik buat bank bagus dong, bagus. Pencadangan ya. Kalau macet kalau nggak macet jadi profit ya, bagus. Itu biaya provisi BNI sangat tinggi. Oke. Nah, ini Antam. Sekarang aku mau bahas Antam. Bicara tentang electric vehicle ya. Bicara tentang electric vehicle untuk Antam ini masih sangat menarik sekali. Teman-teman, kalau untuk traders, Antam, perkiraan aku, ya, aku disclaimer juga, teman-teman ya. Short term, perkiraan aku dalam jangka pendek, Antam ini dia bisa menguat sampai resistennya sekitar 2700-2740-an. Sampai area resisten itu short term kalau traders mau profit taking. Nah, Antam sendiri saya juga ada masuk dan saya udah infoin. Di Mtrade juga udah waktu itu dikasih tahu. Waktu itu Mtrade beli di 2140 maksimal dan kita masih akan hold untuk beberapa bulan ke depan. We expect profit sekitaran 2 digit. Kita nggak mau profitnya yang profit kecil-kecil gitu. Oke, untuk indeks Dow Jones sendiri, futures dan S&P 500 futures ini mix. Dow Jones-nya merah, S&P-nya hijau, teman-teman. Jadi masih mix aja gitu. Artinya market besok potensi agak-agak stagnan ya, agak stagnan. Jadi nggak terlalu banyak naik dan juga nggak banyak turun juga. Antam 2700 trader mulai rawan profit taking ya. Oke. Sekarang fundamentalnya gimana? Ya, jadi Antam ini bisnisnya lumayan stabil, teman-teman, nggak terlalu terdampak COVID-19 juga. Untuk bisnisnya Antam ini, dia didorong kenaikan, dia punya resultnya ini didorong oleh kenaikan demand dari market domestik ya. Kenaikan demand dari market domestik. Jadi kita sih ngelihat Antam bakalan menarik lagi setelah diskon ini, dia bakalan menarik gitu. Dan apa yang menarik dari Antam ini selain nikel story, permintaan emas ini lumayan solid buat Antam ya. Dan kita optimis dengan utilisasi lebih tinggi di Pomala ya, yang menaikkan produksi ferronikel. Oke. Tadi aku udah ngebahas tentang PTBA. Kalau mau trading boleh nggak masuk Antam? Kalau mau trading jangan masuk Antam sekarang ya, udah agak-agak ketinggian gitu. Ini aku mau bahas dikit ya tentang fundamentalnya dari PTBA dan TIS. Sebenarnya masih banyak perusahaan yang ini aku mau review secara fundamental, tapi kayaknya nggak keburu ini waktunya ya, nggak keburu. Ya, karena anakku aku stop, jangan main dulu Among Us 1 jam buat mama mau nge-live, aku bilang gitu. Ya, jadi mereka menahan diri 1 jam, baiklah. Oke, PTBA.
Anta menunggu Tesla, sebenarnya nggak nunggu Tesla juga ya. Ini masa depan electric vehicle ke depan masih sangat bagus sekali gitu. PTBA, ini kemarin book net profit 439 billion rupiah atau kenaikannya 14% secara QOQ pada September 2020. Kalau Desember 2020 ini belum keluar hasilnya ya. Meskipun secara year on year dia turun. Dia termasuk yang terdampak oleh pandemi COVID-19 untuk PTBA ini ya, tapi aku ngelihat kalau market, kalau perekonomian mulai recover, maka PTBA juga dia akan mengalami recovery gitu. Nah, PTBA sendiri dia diuntungkan dari thermal coal short term tailwinds ya, dengan tingginya exposure dari domestik itu sekitaran September kemarin dia naik 57% salesnya. Jadi PTBA itu dia punya thermal coal cukup gede dan itu sangat bagus sekali untuk ini ya, untuk perusahaan. Oke, PTBA sendiri targetnya berapa? Saya coba hitung targetnya untuk PTBA. PTBA target untuk sekitaran 3 bulan itu di angka 3170. Nggak usah jauh-jauh dulu, 3170. Itu 3 bulanan. Disclaimer juga bisa lebih cepat, bisa lebih lambat. Kalau untuk target 6 bulannya kemungkinan sekitaran level 3.500 untuk PTBA ya. Oke, terus kemudian yang lain aku bahas besok aja teman-teman ya. Ini masih ada TINS, SMGR, Jasa Marga, terus Telkom. Aku masih mau bahas banyak lagi tapi ya aku bahas besok aja ya teman-teman ya. Ini ada yang nanya, call future apakah lanjut turun? Kapan momentum atau bulan puncak saham call sebelum balik ke downtrend panjang? Mungkin kita jangan ngebahas puncaknya dulu aja ya. Kita ngebahas bottomnya. Bottomnya adalah saat ini untuk harga-harga saham batu bara saat ini lagi bottoming banget gitu. Aku mau wrap up, aku mau summary untuk diskusi kita malam hari ini teman-teman ya. Satu, IHSG sekarang lagi consolidating banget. Consolidating itu sifatnya naik turun itu 50-50 ya, kemungkinan naik dan turun 50-50 dalam jangka pendek. Ya, dalam jangka pendek. Kalau IHSG naik, resistennya terdekat ada di angka 6240. Kalau dia turun itu ada di angka 58 supportnya 5860 itu support dia dan masih bisa berfluktuasi dalam ruang yang cukup lebar. Untuk trading kita akan kurangin dulu, we need to be very careful for trading karena lebih banyak fluktuasi sideways, bisa lebih ini gampang kena cut loss gitu. Nah, sedangkan saat ini momen yang sangat bagus sekali buat berinvestasi. Tapi yang Anda beli jangan saham yang udah naik selama beberapa hari terakhir. Jadi yang Anda beli sebaiknya adalah saham-saham yang discounted ya. Saham-saham yang masih discounted peluangnya saat ini aku highlight untuk konstruksi udah mulai super diskon banget dan juga batu bara. Batu bara ini juga super diskon banget gitu. Itu aja dari saya malam hari ini. Aku mau bagiin hadiah juga buat teman-teman semuanya. Hadiah langsung dan juga hadiah giveaway. Hadiah langsungnya teman-teman bisa ke ellendesme.com/SODV dengan kode promonya dengan kode promo FEB03 ellendesme.com/SODV dengan kode promo FEB03. Aku akan banyak bahas tentang kinerja laporan keuangan kuartal 4 tahun 2020 dan juga banyak bahas tentang fundamental perusahaan yang menarik untuk diinvestasi ya. Kode promonya FEB03. Ini aku post dan aku pin di komen. Iya, aku post dan aku pin di komen ya teman-teman ya. Kemudian untuk giveaway, pertanyaan aku adalah, tadi Pak Dahlan kan ada sebutkan beberapa hal nih ya. Ada beberapa emiten yang bakalan diuntungkan pada masa pasca pandemi kalau vaksinasi berjalan dengan lancar. Emiten apakah itu? Dan ini disclaimer, ini bukan merupakan rekomendasi. Ada dua setidaknya tadi. Coba sebutin dua-duanya.
Happy CNY belum. Konstruksi Enko hore-hore, Liani Huang. Ada nyangkut ya? Emiten yang kasih dividen jangan lupa, kayaknya di Mtrade udah dinaikin kok. Emiten yang kasih dividen ini di konten di Mtrade kayaknya udah dinaikin. Aku akan cek lagi ya. Sebutin dong 2 emitennya. Apa tuh? Itu bukan rekomendasi. Oke, Yuandi Nawawi. Terus kemudian Nana 88. Seeking the True _ Tolong teman-teman yang menang giveaway langsung aja DM dengan kode EMT7, nama, email, dan WhatsApp ke saya. Terima kasih buat semuanya. Selamat malam dan salam profit. Jaga kesehatan ya. Yang mau join Mtrade langsung aja ke mtrade_id. Mtrade ID, Mtrade saat ini udah rilis launching untuk versi yang keduanya, dan tampilan sudah jauh lebih bagus, dan juga layanannya kita tambahin untuk edukasi. Dulu nggak ada konten-konten edukasi, sekarang udah ada. Kemudian kita ada tambahin juga untuk analisis, jadi dulu nggak ada, cuman rekomendasi aja. Sekarang ada analisisnya, fundamental, teknikal, lengkap banget semua. Frequent question and answer sekarang juga ditampilkan. Jadi Anda sebagai pemula bisa langsung belajar dengan mudah ya. Semuanya buat Anda, dan juga ada bonus tambahan SODV setiap hari Sabtu jam 9 pagi. Sedangkan kalau teman-teman yang non-member bisa masuk jam 7 sore. SODV bukan fitur utama dari Mtrade, melainkan sebagai pelengkap saja. Fitur utama Mtrade ada stock pick, kemudian ada edukasi, kemudian ada analisis, morning briefing, dan day briefing. SODV sebagai pelengkap. Terima kasih semuanya. Saya Ellen May. Salam profit.